Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih dalam pembahasan soal dan review materi geografi SMA. Pada sesi kedua ini kita akan membahas materi kelas 11. Baik, kita masuk di soal yang pertama, materi poros maritim. Posisi Indonesia menjadikannya sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan dunia. Hal ini merupakan dampak posisi Indonesia apabila dilihat secara A. geologis, B. astronomis, C. geomorfologis, D. geografis, dan E. historis. Baik, dari pertanyaan tersebut maka jawabannya adalah D. secara geografis, di mana Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Ini yang menjadikan wilayah Indonesia berada pada posisi strategis, yang menjadikannya sering dilalui oleh kapal layar dan kapal dagang dunia. Baik, masuk ke soal nomor 2. Ada 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Alur laut yang pertama adalah, dari opsi jawaban tersebut kita lihat, kita sesuaikan dengan peta ALKI berikut ini. Baik, untuk ALKI yang pertama kita bisa lihat dari Selat Sunda, Selat Karimata, kemudian naik ke utara ya, ke atas ya, ke utara, Laut Natuna, dan kemudian Laut Cina Selatan. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah opsi E. Baik, selanjutnya adalah nomor 3. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi laut berupa terumbu karang adalah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jenis kegiatan ekonomi yang cocok dikembangkan di daerah Wakatobi adalah A. perdagangan, B. peternakan, C. perikanan, D. perindustrian, E. pariwisata. Baik, kita lihat pembahasannya. Bahwa daerah Wakatobi memiliki potensi keragaman bawah laut yang tinggi. Salah satunya adalah terumbu karang yang sangat indah dengan segala biota laut yang berhabitat di sana. Sehingga berdasarkan potensi tersebut, maka kegiatan ekonomi yang paling sesuai untuk dikembangkan di daerah Wakatobi adalah pariwisata laut. Nah, kegiatan pariwisata laut ini dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan juga pendapatan negara secara nasional. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia adalah faktor edafik. Berikut ini unsur-unsur dari faktor edafik yang berpengaruh terhadap persebaran tersebut adalah A. kelembapan udara, B. kandungan humus, C. ketinggian wilayah, D. suhu udara, E. kemiringan lereng. Baik, kita mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada faktor klimatik yang meliputi kondisi iklim, baik itu unsur-unsur pembentuk cuaca seperti penyinaran matahari, kemudian angin, kelembapan udara, temperatur, tekanan udara. Kemudian yang kedua ada faktor edafik, yakni adalah kondisi tanah, karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Misalnya bagaimana struktur tanahnya, unsur hara dari tanah di suatu wilayah, kemudian teksturnya, keadaan ketersediaan air dalam pori-pori tanah dari suatu wilayah. Nah, ini yang disebut dengan faktor edafik atau tanah. Kemudian ada faktor air ya, dan ada lagi faktor topografi atau ketinggian tempat yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Baik, kembali ke faktor edafik ya. Faktor edafik atau tanah berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Ya, di dalamnya melibatkan unsur kandungan humus atau bahan organik, kemudian tekstur dan struktur tanah, kelembapan tanah, dan lain-lain kondisi tanah dari suatu wilayah. Dengan demikian, jawaban yang tepat dari kelima opsi tersebut adalah B, kandungan humus.
Baik, selanjutnya masuk ke soal nomor 5. Perhatikan karakteristik bioma berikut ini. Ya, ada berbagai macam bioma di muka bumi ini ya. Ada bioma hutan hujan, kemudian bioma hutan peluruh, padang rumput, gurun, tundra, taiga ya. Nah, dari ciri-ciri bioma berikut ini. Yang pertama, banyak ditemukan di wilayah tropis. Dengan demikian kita mencari bioma di daerah tropis. Ya, kita lihat saja bioma di Indonesia. Di Indonesia ada 4 bioma ya. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan mangrove. Baik, kemudian ciri yang kedua, padang rumput yang diselingi pepohonan yang menyebar. Dengan demikian bioma padang rumput yang ada di daerah tropis. Ini cluenya ya. Baik, ciri yang ketiga adalah curah hujan sedang dan tidak teratur antara 100 hingga 150 mm per tahun. Baik, dengan demikian tadi telah kita sedikit bahas bahwa bioma yang ada di Indonesia ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan musim, hutan sabana, dan mangrove. Yang merupakan padang rumput adalah sabana. Baik, dengan demikian jawaban dari soal nomor 5 ini adalah C. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Dari ciri hutan berikut ini, yang pertama, hutan lebat dan vegetasi heterogen atau beragam ya. Kemudian cahaya matahari tidak mampu sampai dasar hutan karena rapatnya kanopinya ya, dari vegetasi yang tumbuh di hutan tersebut. Kemudian terdapat jenis tanaman liana, epifit, dan saprofit. Baik, dari ciri-ciri hutan tersebut menunjukkan ciri-ciri dari hutan hujan tropis ya. Nah, persebaran hutan di Indonesia tadi telah kita singgung, ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan mangrove. Dengan demikian, yang merupakan hutan hujan tropis ada atau tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Papua, dan Maluku Utara. Dengan demikian, opsi dari 5 jawaban tersebut yang merupakan jawaban yang tepat adalah C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7. Fauna pada wilayah huruf X, Y, dan Z secara berturut seperti gambar merupakan lokasi persebaran A. Oriental neotropik dan neartik, B. Neartik, paleartik, dan neotropik, C. Oriental, paleartik, dan neotropik, D. Neartik, neotropik, dan paleartik, E. Ethiopia, neotropik, dan paleartik. Kita lihat pada peta persebaran fauna dunia tersebut. Huruf X adalah Amerika Utara, sedang Y adalah Amerika Selatan ya. Sebelah kanan dari Y adalah Afrika. Kemudian Z adalah Eropa, bawahnya Z adalah Asia, kemudian bawahnya lagi adalah Australia. Baik, X Amerika Utara adalah wilayah persebaran neartik, kemudian Y Amerika Selatan adalah wilayah persebaran neotropik. Kemudian benua Afrika adalah Ethiopia, Z adalah Eropa dengan wilayah persebaran paleartik. Kemudian bawahnya Z adalah wilayah persebaran Asiatis atau Oriental. Kemudian wilayah persebaran Australis, benua Australia. Baik, dengan demikian X, Y, Z merupakan neartik, neotropik, dan paleartik. Jawaban dari soal nomor 7 adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 8. Jenis hewan komodo, monyet, babi rusa, kuskus, anoa yang merupakan hewan khas di Pulau Sulawesi terdapat pada angka. Baik, dari 5 hewan tersebut adalah merupakan hewan di wilayah peralihan, namun yang merupakan hewan khas Pulau Sulawesi adalah babi rusa, kuskus, dan anoa. 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah E. Baik, soal nomor 9. Materi sumber daya alam. Sumber daya alam di dunia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Hal ini disebabkan karena A. Air mengalami siklus hidrologi,
B. Air dapat diciptakan oleh manusia. C. Air mengalir dari hulu ke hilir. D. Air dapat ditampung sehingga tidak akan pernah habis. E. Air ditampung di sungai, danau, dan laut. Baik, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah yang selalu terbarukan. Nah, keberadaan air di muka bumi ini selalu terbarukan melalui adanya siklus air atau siklus hidrologi yang tidak pernah berhenti, baik dari muka bumi hingga ke atmosfer, dan kembali lagi ke muka bumi, balik lagi ke atmosfer, demikian seterusnya, membentuk siklus hidrologi yang berjalan secara terus-menerus. Dengan demikian, jawaban dari soal nomor 9 adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Bahan tambang yang banyak ditemukan pada wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah huruf X yang nampak adalah pada Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Sorowako yang merupakan wilayah penghasil nikel. Dengan demikian, jawaban nomor 10 adalah D. Kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Wilayah yang ditunjukkan oleh tanda X merupakan daerah penghasil apa? Kalimantan Selatan ya. Kita lihat di peta persebaran sumber daya alam tambang berikut ini. Ya, kita lihat bahwa di Kalimantan Selatan paling ujung ya merupakan daerah penghasil intan. Dengan demikian jawaban nomor 11 ini adalah B. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 12. Masih di sumber daya alam, yakni pengelolaan SDA kelautan. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai sekitar 18% dari luas terumbu karang dunia. Fungsi ekologis dari terumbu karang adalah A. Sumber makanan bagi manusia. B. Objek wisata bahari. C. Bahan baku perhiasan. D. Mengurangi hempasan gelombang laut. E. Sebagai bahan baku obat-obatan. Baik, kita lihat pada pembahasan bahwa fungsi ekologis dari terumbu karang adalah untuk mengurangi hempasan gelombang laut yang bisa menyebabkan abrasi pantai. Selain itu, terumbu karang juga berfungsi sebagai habitat bagi hewan-hewan laut. Dengan demikian, soal nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah D. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal ke-13 ini kita masuk dalam materi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup dari generasi sekarang dan generasi masa depan. Bagaimana dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, kemudian melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga generasi masa depan. Kemudian salah satu dalam upaya pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita dengan menerapkan prinsip ekoefisiensi, termasuk prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan air. Karena air adalah sumber kehidupan bagi semua ya. Setiap manusia membutuhkan air setiap hari. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah populasi manusia, maka kebutuhan air juga semakin meningkat. Baik, kita masuk dalam soal nomor 13. Nah, pada tahun 2019 Indonesia mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan air bersih yang ada di Indonesia. Banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, langkah yang tepat dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kegiatan konsumsi air di Indonesia adalah A. Mendorong peningkatan penggunaan air tanah. B. Membangun banyak pemukiman vertikal di Indonesia. C. Pembangunan PLTA untuk membangkitkan listrik. D. Menimbun sampah di tanah. E. Menggunakan air secukupnya sesuai dengan keperluan. Dari kelima opsi tersebut yang menunjukkan prinsip ekoefisiensi adalah
opsi jawaban E. Kita lihat di pembahasan tersebut ya, bahwa ketersediaan air dengan situasi yang mengalami penurunan, maka masyarakat harus melakukan penghematan air dan menggunakannya sesuai dengan keperluan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14, masih di materi pembangunan berkelanjutan. Dari pernyataan berikut ini: 1. Mengolah sumber daya dengan teknologi yang tepat guna. Kemudian, memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada. 4. Hasil produksi mengutamakan kebutuhan masa sekarang. 5. Memperhitungkan tingkat kesukaran produksi sumber daya. Yang merupakan ciri pembangunan berkelanjutan adalah opsi A, ya ini poin 1, 2, dan 3. Bagaimana mengolah sumber daya yang ada dengan teknologi yang tepat guna. Kemudian bahwa sumber daya yang ada tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga tersedia untuk generasi yang akan datang. Kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 15. Kita masuk dalam materi ketahanan pangan, industri, dan energi. Baik, berikut ini yang merupakan contoh dari industri ekstraktif adalah A. Industri transportasi, B. Industri pertanian, C. Industri farmasi, D. Industri perbankan, E. Industri sepatu. Baik, industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil dari alam sekitar, jadi langsung dari alam sekitar. Sebagai contoh adalah industri pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian jawabannya adalah B. Ya, untuk industri transportasi dan perbankan merupakan industri fasilitatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16. Kegiatan industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi disebut A. Industri hilir, B. Industri primer, C. Industri hulu, D. Industri sekunder, dan E. Aneka industri. Baik, berdasarkan proses produksinya, kegiatan industri terbagi menjadi dua, yakni industri hulu dan hilir. Industri hulu adalah industri yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi. Sedangkan industri hilir adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian, opsi jawaban untuk nomor 16 ini dari kelima opsi tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 17. Kita masuk dalam materi dinamika penduduk. Permasalahan kependudukan dari piramida penduduk seperti gambar adalah, kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan piramida penduduk muda atau ekspansif, yakni piramida penduduk dari negara berkembang. Ya, umumnya negara berkembang memiliki piramida penduduk seperti yang nampak pada gambar, termasuk negara kita. Baik, permasalahan kependudukan dari piramida penduduk dengan model yang nampak pada gambar atau piramida penduduk muda atau ekspansif ini adalah A. Tingkat kesehatan tinggi, B. Tingkat kelahiran bayi tinggi, C. Pertumbuhan penduduk tinggi, D. Tingkat kesejahteraan tinggi, E. Tingkat pengangguran tinggi. Baik, kita lihat ciri-ciri utama piramida penduduk muda atau ekspansif adalah jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Kemudian jumlah angka kelahiran tinggi. Dengan demikian jawaban dari soal nomor 17 ini adalah B. Baik, selanjutnya kita masuk soal nomor 18, yakni pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk alami, maka komposisi penduduk akan menggambarkan, baik, pertumbuhan penduduk ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total ya. Pertumbuhan penduduk alami adalah yang melibatkan jumlah angka kelahiran dikurangi kematian, sedangkan yang
pertambahan penduduk total merupakan tidak hanya kelahiran dan kematian saja, tapi juga memperhitungkan jumlah migrasi penduduk, pertambahan penduduk dari aktivitas migrasi. Baik, dengan demikian semakin tinggi angka pertambahan penduduk alami, yakni dari proses kelahiran lebih tinggi dari kematian, ya, maka komposisi penduduk akan menggambarkan A. jumlah penduduk semakin kecil, B. proporsi jumlah penduduk manula besar, C. bentuk piramida muda, D. rasio ketergantungan rendah, E. waktu penggandaan jumlah penduduk makin lama. Baik, yang paling tepat dari soal nomor 18 ini dari kelima opsi jawaban adalah C. bentuk piramida muda. Dengan pertumbuhan penduduk yang alami yang tinggi, jumlah kelahiran yang tinggi, maka memungkinkan atau mendorong terjadinya komposisi penduduk berupa piramida penduduk muda, di mana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan penduduk usia tua. Ini terkait dengan ciri-ciri piramida penduduk muda tadi ya. Baik, demikian sekilas review dan pembahasan contoh soal dari materi geografi kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.